menghembuskan nafas ke kaca, maka kaca akan berembun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, peristiwa ini berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mempelajari tentang sistem pernapasan, yuk kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, ngomong-ngomong, kalian sadar atau tidak kalau setiap harinya tubuh kita bernafas tanpa henti? Kenapa ya kita perlu bernafas? Apa karena kita makhluk hidup? Betul juga sih, karena salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Tapi sebenarnya buat apa sih kita bernafas? Jadi adik-adik, bernafas adalah proses menghirup dan mengeluarkan udara. Udara di lingkungan kita bermacam-macam, ada nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Dan gas yang diperlukan tubuh kita adalah oksigen. Adik-adik tahu atau tidak, oksigen diperlukan tubuh kita untuk proses metabolisme. Metabolisme itu apa sih, Kak? Metabolisme adalah serangkaian proses kimia di dalam tubuh manusia yang mengubah nutrisi menjadi energi. Metabolisme pada makhluk hidup ada dua. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme mengubah molekul kompleks menjadi sederhana. Kemudian anabolisme. Anabolisme mengubah molekul sederhana menjadi kompleks. Salah satu contoh katabolisme adalah respirasi. Proses respirasi pada katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob atau respirasi yang menggunakan oksigen dan respirasi anaerob atau respirasi yang tidak menggunakan oksigen. Respirasi adalah bagaimana kita memperoleh energi dari makanan yang kita makan, khususnya glukosa. Dalam rangka mengubah glukosa menjadi energi, kita membutuhkan beberapa oksigen, tepatnya 6 molekul oksigen. Melalui proses respirasi sel, tubuh kita menghasilkan karbon dioksida, H2O, dan energi. Jadi ujung-ujungnya kita bernafas adalah untuk mendapatkan energi. Lalu apa saja sih organ pernapasan pada manusia? Organ pernapasan pada manusia ada 3. Yang pertama yang biasa kita lihat adalah hidung. Di dalam hidung terdapat rambut hidung dan selaput lendir. Yang kedua yaitu saluran pernapasan. Di dalam saluran pernapasan terdapat laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Kemudian yang ketiga adalah paru-paru. Yuk kita bahas satu-satu tentang perjalanan sistem pernapasan pada tubuh manusia. Udara pertama kali masuk melalui hidung. Udara yang masuk ke hidung disaring debu dan kotorannya oleh rambut hidung. Sedangkan selaput lendir berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk ke hidung. Misalnya nih, udara di luar terlalu kering. Nah, selaput lendir ini bermanfaat untuk melembabkan udara tersebut. Suhu udara yang masuk ke hidung juga diatur loh, yaitu sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Di hidung terdapat jutaan sel saraf yang akan menangkap partikel aroma yang memasuki rongga hidung. Nah, partikel aroma tersebut akan dikirimkan ke otak. Kemudian, karena di otak sudah memiliki banyak sekali memori tentang aroma, akan menerjemahkan aroma tersebut, sehingga tubuh kita bereaksi terhadap bau sedap maupun bau tidak sedap. Udara yang masuk ke hidung akan diteruskan ke laring. Di laring ini terdapat katup yang bernama katup epiglotis. Katup epiglotis adalah katup yang
akan membuka dan menutup saluran pernapasan. Kalian pasti pernah nih mengalami tersedak saat makan. Nah, tersedak ini adalah peristiwa yang terjadi ketika kita makan sambil berbicara. Dan saat itu katup epiglotis bingung mau membuka atau menutup saluran pernapasan. Nah, terjadilah tersedak. Oleh karena itu, adik-adik jangan makan sambil berbicara loh ya. Kemudian, udara setelah dari laring akan menuju ke batang tenggorokan atau trakea. Di dalam trakea terdapat rambut-rambut halus yang bernama silia. Silia ini berfungsi untuk menyaring benda asing yang ukurannya sangat kecil seperti virus, bakteri. Kemudian setelah dari trakea, udara akan menuju ke cabang batang tenggorokan. Setiap cabang batang tenggorokan akan menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, setelah itu udara akan masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru inilah terdapat alveolus. Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran antara udara kotor dan udara bersih. Udara bersih akan digunakan tubuh kita dan udara kotor akan dikeluarkan kembali dari tubuh kita. Nah, dari sini dapat kita ketahui dong alasan mengapa saat kita menghembuskan nafas ke kaca, kaca akan berembun. Ya, karena salah satu hasil pernapasan manusia adalah uap air. Bernafas sudah, organ pernapasan sudah, perjalanan sistem pernapasan juga sudah. Lalu selanjutnya apa ya? Selanjutnya yaitu fase pernapasan. Fase adalah tahap pernapasan dalam tubuh kita ada dua. Yang pertama adalah inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi, wah aku terinspirasi oleh dia nih. Nah, ini bukan inspirasi yang itu ya adik-adik. Inspirasi dan ekspirasi di sini diambil dari kata respirasi. Respirasi adalah bernafas. Kalau in artinya masuk, ex artinya keluar. Inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru dan ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Di dalam tubuh manusia juga terjadi dua mekanisme pernapasan, pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada memanfaatkan tulang rusuk dan otot tulang rusuk. Pernapasan ini adalah pernapasan yang biasa kita lakukan. Sedangkan pernapasan perut adalah pernapasan yang memanfaatkan diafragma dan otot diafragma. Biasanya dimanfaatkan ketika meditasi, yoga, seperti itu. Proses mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada. Pernapasan dada dibantu oleh otot antar tulang rusuk. Saat proses inspirasi, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Hal ini membuat udara masuk ke dalam rongga dada. Saat proses ekspirasi, otot tulang rusuk berelaksasi, udara keluar dan volume rongga dada mengecil. Lain halnya dengan pernapasan dada, pernapasan perut memanfaatkan otot diafragma. Saat inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi. Saat ini, diafragma menjadi mendatar. Kemudian, volume rongga dada membesar. Saat proses ekspirasi, otot diafragma akan berelaksasi. Hal ini membuat diafragma melengkung ke rongga dada. Kemudian, volume rongga dada akan mengecil. Adik-adik pasti punya kan satu atau bahkan lebih penyanyi idaman kalian, bukan? Raisa, Isyana Sarasvati, atau bahkan BTS. Kita sering dibuat takjub dengan suara mereka ketika bernyanyi. Ternyata suara berkualitas tersebut asalnya dari pita suara yang terhubung langsung dengan trakea. Fungsi trakea di sini adalah tempat lewatnya udara. Tanpa adanya trakea, suara tidak akan bekerja dengan baik karena tidak ada udara yang lewat. Tapi paru-paru juga berperan penting loh. Jumlah udara yang didorong melalui pita suara dari paru-paru sebenarnya berfungsi untuk mengontrol volume dan nada saat kita bersuara atau bahkan bernyanyi.
Adik-adik masih ingat atau tidak? Kakak tadi menjelaskan kalau di trakea terdapat rambut-rambut halus yang biasa kita sebut dengan silia. Silia ini berfungsi untuk menyaring benda asing yang ukurannya sangat kecil seperti bakteri, virus. Tapi mungkin nggak sih virus dan bakteri ini tidak tersaring dengan baik di silia? Mungkin saja. Nah, ketika hal ini terjadi, maka tubuh kita akan mengalami gangguan sistem pernapasan gara-gara virus dan bakteri tadi. Adik-adik pasti pernah nih mengalami batuk, pilek, hidung tersumbat. Nah, yuk kita bahas. Yang pertama yaitu flu. Flu ini disebabkan oleh virus yang menyerang hidung, saluran tenggorokan, dan paru-paru. Kemudian ada asma. Asma adalah penyempitan saluran pernapasan. Kemudian yang baru-baru ini sedang kita alami yaitu COVID-19. COVID-19 adalah gangguan sistem pernapasan yang menyerang saluran pernapasan dan disebabkan oleh virus yang bernama virus corona. Berbicara tentang COVID-19, isu terkini dan menggemparkan memang selalu mendapat perhatian publik dengan berbagai reaksi, persepsi atau pemahaman dan tingkah laku. Contohnya ya wabah COVID seperti sekarang ini. Tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, kasus COVID pertama di Indonesia dikonfirmasi. Dengan ini, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19. Salah satunya yaitu social distancing. Social distancing ini adalah konsep yang menjelaskan bahwasannya jarak antar manusia dengan manusia lainnya minimal 2 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Namun, hal ini tidak disikapi dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Contohnya nih, pemerintah sudah meliburkan peserta didik dan memberlakukan work from home atau kerja dari rumah. Namun, hal ini malah dimanfaatkan masyarakat untuk pergi berlibur. Tentu hal ini tidak benar ya adik-adik. Selain itu, pada masyarakat Indonesia dalam menyikapi COVID-19 ini terdapat anakronisme perspektif atau cara pandang yang kurang tepat dalam menyikapi suatu peristiwa. Anakronisme perspektif yang pertama yaitu tentang sosial budaya. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia terkenal dengan tingkat sosial yang tinggi. Saat kita bertemu dengan teman, saudara, kita akan saling berjabat tangan. Nah, ketika ada himbauan dari pemerintah untuk social distancing, masyarakat belum bisa beradaptasi dengan baik. Bahkan ada sebagian yang tidak menghiraukan himbauan pemerintah ini. Tentu hal ini tidak benar ya adik-adik. Kemudian yang kedua ada anakronisme perspektif tentang keagamaan. Adik-adik ketika membuka media sosial pasti pernah menemui nih, di media sosial ada banyak yang menjelaskan COVID-19 dari segi agama. Contohnya, COVID-19 ini adalah azab dari Tuhan. Kita tidak perlu takut terhadap COVID-19 karena pada dasarnya kematian adalah kekuasaan Tuhan. Tentu pemikiran ini kurang tepat ya adik-adik. Boleh-boleh saja berpikir non-ilmiah seperti ini, namun juga harus diimbangi dengan pemikiran ilmiah. Pemikiran ilmiahnya seperti yang kakak jelaskan tadi, bahwasanya COVID-19 ini benar-benar suatu penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Virusnya bernama virus corona. Nah, untuk pemikiran non-ilmiah, kita bisa kok pakai Quran surat As-Sadd ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan Allah pasti ada hikmahnya. Contohnya ya COVID ini hikmahnya adalah kita harus meningkatkan kebersihan diri kita. Yang semula kita biasa-biasa aja ketika habis keluar dari rumah, kita harus rajin cuci tangan,
pakai hand sanitizer. Nah, hal ini tentu menjadi hikmah tersendiri bagi kita. Adik-adik, memang benar bahwasanya kematian adalah hak prerogatif Tuhan. Namun, sebagai manusia, hendaknya kita terus berusaha sebelum berserah diri loh. Hingga saat ini, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Masalahnya, jumlah penderita yang terus bertambah diikuti dengan jumlah tenaga kesehatan yang terus berkurang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Selalu ingat untuk lakukan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa juga untuk menghindari 3R. Ramai, ruang sempit dan tertutup, dan rapat atau rumpi. Kalian sebagai generasi penerus bangsa hendaknya berpikir secara cerdas, bersikap bijak, dan saling menyelaraskan persepsi atau pemahaman. Nah, itu tadi penjelasan sistem pernapasan dari Kakak. Yuk kita ulangi lagi dari awal. Bernafas. Bernafas adalah proses menghirup dan mengeluarkan udara. Gas yang diperlukan tubuh kita adalah oksigen. Kemudian, jalannya sistem pernapasan pada tubuh manusia dimulai dari hidung. Kemudian, udara menuju ke laring, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian memasuki ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat alveolus, yaitu tempat pertukaran antara udara kotor dan udara bersih. Dalam tubuh manusia juga terjadi dua fase pernapasan, inspirasi proses masuknya udara ke paru-paru dan ekspirasi proses keluarnya udara dari paru-paru. Tubuh manusia juga mengalami dua mekanisme pernapasan, pernapasan dada atau pernapasan yang memanfaatkan tulang rusuk dan otot tulang rusuk, dan pernapasan perut yang memanfaatkan diafragma dan otot diafragma. Nah adik-adik, itu dia keseluruhan penjelasan sistem pernapasan dari Kakak. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, boleh loh dicoba mengerjakan latihan soal pada deskripsi video berikut ini. Sekian dari Kakak, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.